kita memulai ibadah kita siang hari ini. Oke, teman-teman, kakak sapa semuanya. Shalom. 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 Semuanya luar biasa ya. Shalom, Queen, Devon. Salam Pak Fendi. Teman-teman, kita excited banget. Hari ini kita mau beribadah bersama di dalam Zoom meeting siang hari ini. Dan nanti juga akan ada kuis loh. Nanti kuisnya ada hadiahnya. Jadi teman-teman siap-siap ya. Harusnya sih yang kemarin baca grup di IHK Group, mungkin harusnya udah persiapan nih belajar gitu untuk bisa jawab kuis siang hari ini. Nah, sekarang kita mau ibadah dulu ya. Yuk semuanya kita sama-sama persiapkan hati kita. Semuanya mari kita berdoa terlebih dahulu yuk. Kasih sekajak semuanya untuk berdoa ya. Yuk mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih-Mu yang luar biasa buat kami. Hingga sampai dengan siang hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu semua karena anugerah Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami mau beribadah kepadamu, kami mau bersuka cita, kami mau dengarkan firman Tuhan juga nanti Tuhan, dan juga kami mau sama-sama seru-seruan untuk bisa jawab kuis pada siang hari ini. Tuhan berkati ibadah kami dari awal sampai akhir, berkati anak-anak IHK Grow yang hadir dalam Zoom meeting siang hari ini. Tuhan menyertai kami semuanya dan Tuhan memfokuskan hati dan pikiran kami untuk tertuju kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, anak-anak yang siap beribadah katakan amin. Oke, mari kita memuji Tuhan. Oke, sebentar ya, Pak share. Mari bersuka buat Tuhan. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Kami mau bersyukur Tuhan buat kasih dan setia-Mu Tuhan dalam hidup kami.
kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur, Bapa, kami bersyukur. Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini dari awal. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur, Bapa. Ku bersyukur, Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, Bapa. Ku bersyukur, Bapa. Ku bersyukur, Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Oke, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Ayo, kita sama-sama berdoa dulu ya. Yuk sama-sama kita satu di dalam doa. Mari kita pejamkan mata kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji Tuhan. Kini saatnya kami mau mendengar firman-Mu. Mari Tuhan, urapi setiap kami anak-anak IHK Grow yang mendengarkan firman Tuhan, supaya kami boleh belajar, mencatat, dan juga menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yuk, anak-anak IHK Grow, jangan lupa ya, Papi kasih tahu, jangan lupa siapin catatan, karena setiap minggunya kalau kita mencatat, nanti kita bisa mengulang, dan juga di akhir bulan selalu ada kuis. Oke, silakan. Shalom teman-teman IHK Grow, apa kabarnya di rumah? Pasti luar biasa semua kan? Nah, minggu ini kita akan mendengarkan khotbah mengenai surrender to God atau berserah kepada Tuhan. Minggu lalu, khotbahnya Kak Siska apa nih? Iya benar, minggu lalu Kak Siska menjelaskan tentang bertumbuh di dalam bersyukur, di mana kita, anak-anak IHK Grow, kita harus selalu mengucap syukur dalam keadaan kita susah, kita sedih, kita senang, kita harus tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, minggu ini kita mau belajar sama-sama tentang berserah kepada Tuhan. Kalian tahu nggak sih apa arti berserah? Nah, arti berserah kepada Tuhan itu menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah
dan percaya kepada Tuhan, percaya karena iman kita kepada Tuhan bahwa Tuhan Yesus itu pasti akan memberikan kita tuh yang terbaik. Nah, di kondisi yang pandemi seperti ini, pastikan kita juga muncul nih segala kekhawatiran dalam hidup kita. Gimana tentang sekolah kita, gimana tentang orang tua, tentang keluarga kita. Nah, itu kan banyak muncul kekhawatiran. Nah, makanya kita tuh harus selalu berserah dan menyerahkan segala masalah yang ada pada kita ini ke dalam tangan Tuhan. Nah, yuk kita mau baca sama-sama di 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Nah, teman-teman, sesuai dengan ayat Alkitab yang barusan kita baca, dalam 1 Petrus 5 ayat 7, di mana kita harus menyerahkan segala kekhawatiran kita, segala eh, pikiran-pikiran kita yang nggak bagus gitu. Kita bisa berdoa sama Tuhan kalau agar Tuhan itu memberikan kedamaian dan kesejahteraan di dalam hati kita. Nah, teman-teman tahu nggak sih kalau berserah itu berbeda pengertiannya sama pasrah? Yuk sama-sama kita lihat slide-nya. Apa arti berserah dan apa arti pasrah nih perbedaannya? Nah, kalau pasrah, pasrah itu adalah menyerah sama keadaan. Sedangkan kalau berserah, kita tuh menyerahkan diri dalam rencana dan pimpinan Tuhan. Kalau orang yang pasrah itu ngapain sih orang yang pasrah? Nah, contohnya nih, kayak kita kan sering kuis IHK Grow. Nah, banyak teman-teman mungkin yang udah tahu ya kalau kita kuis IHK Grow itu kita pakai Kahoot. Kita main game tapi tetap seru ya. Nah, kita bisa menjawab dengan benar dan kalau kita jawabnya cepat, kita juga dapat poin yang tinggi. Benar gak tuh? Nah, kalau orang yang pasrah nih misalnya, udah tahu minggu depan mau ada kuis IHK Grow, tapi mereka nggak belajar atau nggak mereka nggak catat nih khotbah minggu-minggu kemarin. Jadi waktu kuis itu mereka sama sekali nggak tahu apa yang harus dijawab. Jadi jawabannya asal-asal aja. Nah itu mereka menyerah pada keadaan karena mereka nggak prepare, mereka nggak menyiapkan dari jauh hari. Kalau minggu depan itu mau ada kuis IHK Grow. Nah, sedangkan kalau orang yang berserah kepada Tuhan itu bukan berarti mereka nggak melakukan apa-apa. Mereka tetap belajar, tapi mereka menyerahkan kuis yang akan mereka hadapi besok itu ke dalam tangannya Tuhan. Nah, terus kalau orang yang pasrah itu gimana sih? Kalau orang yang pasrah itu seringkali mereka tidak berbuat apa-apa dan pikirannya itu juga negatif. Lalu mereka kehilangan pengharapan, jadi mereka kayak ya udahlah, nggak apa-apa sama keadaan, jadi dia menerima aja keadaan yang ada sekarang. Tapi kalau orang yang berserah itu punya pikiran yang positif, terus mereka tuh punya semangat yang tinggi, dan mereka juga yakin kalau Tuhan Yesus itu akan memelihara hidup mereka. Nah, teman-teman, kita bisa lihat nih, contoh orang yang pasrah di Alkitab tuh siapa sih? Nah, contoh orang yang pasrah itu si Yudas nih. Dia itu menjual Tuhan Yesus dengan 30 keping perak. Lalu dia itu mendapatkan kabar kalau Tuhan Yesus itu akan dihukum mati. Lalu dia tuh menyesal banget sama perbuatannya dia. Kenapa ya aku menjual guruku? Kenapa aku menjual Tuhan Yesus? Nah, akhirnya karena orang yang pasrah gini punya pikiran negatif, punya gak ada semangat juangnya, akhirnya gimana dia hidupnya? Dia mengakhiri hidupnya dengan sia-sia dong. Nah, terus kalau orang yang berserah itu, dia tuh menyerahkan segala hidupnya sama Tuhan. Dia tuh percaya bahwa Tuhan Yesus akan membimbing hidupnya. Nah, kalian tahu nggak sih bagaimana cara berserah kepada Tuhan? Yuk sama-sama kita mau belajar hari ini. Yang pertama, yaitu kita ambil waktu untuk berdoa. Siapa yang di sini anak-anak Tuhan kalau kita mau makan, kita mau tidur, sebelum tidur kita suka doa? Iya, nah doa itu penting banget buat kehidupan kita. Kita mau belajar berserah kepada Tuhan dengan cara kita tuh berdoa sama Tuhan. Kita ambil waktu, kita mau berdoa sama Tuhan. Gampang aja nih teman-teman, kapan sih waktunya bangun tidur? Kalau bangun tidur, kita tuh harus berdoa sama Tuhan, karena kita mau berserah kepada Tuhan, menyerahkan hari ini, apa yang akan terjadi hari ini semuanya kita tuh serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kita juga bisa mengucap syukur kepada Tuhan kalau hari ini kita masih diberi kesehatan, kita masih bangun di pagi hari, dan Tuhan masih memberikan kesempatan kita
untuk hidup. Nah, lalu kapan lagi sih mau berdoa itu? Nah, kita juga bisa berdoa waktu kita mau tidur. Kita mengucap syukur sama Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan Yesus sudah menyertai kita sepanjang hari ini, sepanjang hari Minggu ini. Tuhan Yesus sudah menyertai dari pagi sampai malam lagi kita mau tidur. Nah, kita juga harus mengucap syukur sama Tuhan. Oke, terus yang kedua, bagaimana caranya kita berserah kepada Tuhan? Yaitu kita harus percaya sama Tuhan. Nah, percaya sama Tuhan ini harus melebihi kepercayaan kita sama orang tua. Memang kadang-kadang orang tua kan memang di atasnya kita. Lalu di atasnya orang tua itu ada kekuasaan lainnya yaitu Tuhan Yesus. Di mana anak-anak IHK Grow kita harus diajarkan juga menghormati orang tua, tapi kita juga harus taat dan nurut nih sama perintah firman Tuhan. Apa yang Tuhan katakan dan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Nah, kita gimana sih percaya sama Tuhan? Nah, anak-anak IHK Grow di sini kan pasti semuanya punya cita-cita, punya eh, kemauan. Nanti kalau udah gede mau jadi apa ya? Nah, contohnya kalau udah gede nih, ada yang mau jadi dokter, ada yang mau jadi polisi, ada yang mau jadi pengacara mungkin. Nah, gimana sih caranya kalian itu tetap percaya kepada Tuhan? Nah, caranya kalian itu kan tetap bekerja, tetap belajar, tetap berusaha untuk meraih cita-cita kalian itu. Namun jangan lupa kita juga harus tetap percaya kepada Tuhan, karena Tuhan itu yang akan merencanakan semua kehidupan kita dengan baik. Lalu yang ketiga, kita mau juga harus membaca firman Tuhan. Nah, Alkitab sendiri itu adalah pedoman untuk hidup kita itu dirancang sama Tuhan. Kalau kita sering baca firman Tuhan, gimana sih Kak? Kalau kita sering baca firman Tuhan itu kita semakin tahu gimana pelajaran-pelajaran apa aja nih yang kita dapat dari Alkitab. Contohnya, kita bisa belajar sama tokoh-tokoh yang ada di dalam Alkitab itu, lalu kita bisa mendapatkan pengalaman dari cerita-cerita mereka di Alkitab tersebut. Nah, kesimpulannya untuk khotbah hari ini, kita mau belajar yang pertama, di mana masalah boleh datang tetapi jangan jadikan diri kita sebagai orang yang pasrah. Masalah itu emang ada, tapi kita nggak boleh pasrah sama keadaan ya. Tetap kita harus berserah kepada Tuhan Yesus. Nah, yang kedua, jangan menyerah kepada masalah, tetapi hendaklah kita tuh menyerahkan semua pergumulan kita, semua kebimbangan kita mungkin dalam hidup ini, kita tuh harus menyerahkan sama Tuhan. Dan yang ketiga, kita mau belajar untuk berserah kepada Tuhan. Dan karena Tuhan Yesus itu nggak suka banget sama orang yang pasrah. Tuhan Yesus tuh mau anak-anak IHK Grow semuanya aktif melakukan perintah Tuhan dan menuruti rencana Tuhan. Nah, oke teman-teman, sekian khotbah hari ini. Sebelum kita tutup, mari sama-sama kita baca ayat hafalan kita yuk. Di Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Oke, teman-teman IHK Grow, sekian khotbah minggu ini. Semoga kita bisa menjadi anak-anak IHK Grow yang hebat dan kita mau belajar berserah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Oke, thank you Tete Keisha yang udah beritain firman Tuhan siang hari ini. Nah, itu teman-teman kita hari ini belajar tentang bagaimana kita harus berserah kepada Tuhan. Jadi ada 3 hal yang harus kita lakukan supaya bagaimana caranya kita berserah sama Tuhan. Yang pertama itu adalah doa. Terus yang kedua itu percaya sama Tuhan sepenuhnya. Dan yang ketiga kita harus baca firman Tuhan.
Nah, teman-teman ingat terus ya ketiga hal ini, jangan sampai dilupain gitu aja. Jadi harus ingat terus firman Tuhan ini. Dan bila perlu harus dicatat supaya kita terus ingat akan firman Tuhan ini. Nah, sekarang waktunya kita untuk kuis berhadiah. Nah, nanti Papi Fendi bisa minta tolong buat bacain. Soalnya Kak Siska pakai handphone, jadi susah mau bacain soalnya. Belum dibacain kuisnya, mungkin Cek Kesia bisa kasih lihat dulu nggak hadiahnya? Ada nih hadiahnya. Tapi anak-anak kalau kuis perlu dinyalain dulu nggak kameranya? Iya dong, harus dinyalain. Iya dong, harus dinyalain. Harus dinyalain ya. Ini aku ada boneka Among Us. Oh, tuh. Ada banyak sih. Ada berapa tuh hadiahnya? Ini ada yang warna nih. Wah, Evelyn nggak mau. Sombong dia nggak mau. Ada yang warna ini. Oke, ada banyak. Ada berapa pertanyaan? Dede nggak mau ya? Sama yang Iya, ini. nggak Yang mau. cherry. Kenapa? Nggak mau aja. Darren punya boneka apa tuh? Buku. Oh, buku. Sama boneka. Oke. Oke, Yuk, semuanya dinyalain dulu. Kameranya. Oke deh. Udah siap belum? Itu siapa dulu? Nanti cara jawabnya gimana? Cek Kesia, makasih. Langsung jawab aja. Hah? Atau gimana? Diketik atau gimana? Langsung jawab basis ya. Langsung jawab, entah rame nggak? Oke, udah siap ya? Papi kasih pertanyaan pertama nih. Pertanyaan pertama. Oke, sungai di mana tempat Musa dihanyutkan waktu kecil? Nama sungai tempat Musa dihanyutkan waktu kecil. Sekali lagi ya. Langsung. Sungai Nil. Sungai Nil. Sungai Nil. Yang pertama tadi Sungai dari Nil. Koko Divine ya. Oke, dicatat dulu Cek Kesia, Koko Divine pertama, Koko Devon kedua, Oke. sama Koko Darren ketiga ya. Oke, soal yang kedua. Udah siap? Di kota mana istri Lot berubah menjadi tiang garam? Sekali lagi, di kota mana istri Lot berubah menjadi tiang garam? Sodom dan Gomora. Sodom. Itu aja. Sodom. Sodom. Kasih sekali dicatat ya. Sodom dan Gomora. Ya, yang lengkap tadi Sodom dan Gomora. Kalau Kodefon dicatat ya, Kasis. Koko Devon ya. Dicatat ya. Oke. Oke. Masih ada banyak pertanyaannya. Pertanyaan selanjutnya, ketiga. Sudah siap? Siapa nama perempuan yang membuat Simpson kehilangan kekuatannya? Sekali lagi ya. Waduh, siapa tuh? Apakah Kasiska sudah mencatat yang duluan? Kita nggak tuh pengen jawab tadi. Gladys.
Ready. Kak, Devon. Oke, Koko Devon, Darren, sama Gladys ya. Dicatat ya, Kak Siska ya. Koko Devon. Nomor 3, pertanyaan ketiga tadi yang pertama siapa? Oke, sudah. Pertanyaan nomor 4. Yang ketiga tadi siapa, Papi? Koko Devon, Koko Darren, sama Gladys katanya. Itu handphonenya siapa ya? Si Oke. Siska. Agak berisik kayaknya. Oke, pertanyaan nomor 4. Berapa jumlah kitab di dalam Dinyalain aja nih mic-nya. berapa jumlah kitab di dalam Perjanjian Baru? 27. Oke, define. 27. Oke, define yang pertama ya. Sudah dicatat ya, Kak Ya, Siska ya. udah. Oke, 27 benar jawabannya 27 ya. Yuk, pada nyalain mic-nya aja. Nggak apa-apa, ntar langsung jawab. Jangan di-mute. Oke, masih ada 6 pertanyaan lagi. Pertanyaan nomor 5. Berapa jumlah kitab Bentar. di dalam... Bentar. Om Pendi, di-unmute dulu. Banyak yang belum di-unmute, nanti jawabnya nggak ini. Oke, silakan. Silakan di-unmute Monik, dulu ya, di-unmute aja. teman-teman. Mana ya? Oh, ada DDL. DDL jawab juga. DDL sudah makan berapa kali? Jawab. Oke, udah ya. Monik nanti di-unmute ya, sama Nael, Natasha juga. Berapa jumlah kitab di dalam Perjanjian Lama? 39. Define. Divine dan Devon ya. Jumlah yang benar di dalam kitab Perjanjian Lama adalah 39. Tadi Koko Divine sama Koko Devon ya. Yuk. Oke, next-nya pertanyaan ke-6. Apa tema IHK Grow minggu pertama bulan Februari? Ayo, kalau yang nyatet pasti tahu. Apa Ayo, Devon nih, tema kayaknya lagi IHK nyatet. Grow minggu pertama yang Papi bawain nih, bulan Februari? Wah, nggak nyatet. Nyatet, Pak. Berubah dan berbuah. Salah, ayo. Kurang tepat, Devon. Ayo. Ayo, pertanyaan ke-6 nih, bonus nih. Atau enggak, diganti aja, Pi. Kalau pada nggak tahu. Grow in grace. Nah, Oke, Koko Devon. Dicatat ya, Oke. Grow in Grace ya. Oke, Cari pertanyaan. nggak ini nih, nggak unmute dulu. Pertanyaan ke-7. Kitab di dalam Alkitab yang memiliki bab paling banyak. Sekali lagi ya, kitab di dalam Alkitab yang memiliki bab paling banyak. Masmu. Iya. Divine. Ini borong. Divine borong. Mazmur. Iya, Devon. Oke, jawabannya adalah kitab Mazmur ya, kitab yang paling banyak babnya. Ada yang tahu nggak jumlah babnya berapa? 119. Kurang tepat. 117. Kurang tepat. 120. Waduh.
Pada nebak-nebak jadinya. Kak Siska aja deh yang kasih jawabannya. Berapa Kak Siska pasalnya yang paling banyak? 195. Oke, next ya. Pertanyaan ke-8 ya. Oke, ini nama seseorang nih di Alkitab. Ya, seorang nabi yang diuji Tuhan dengan diambil seluruh anggota keluarganya, seluruh kekayaannya, dan juga terkena penyakit kulit. Oke, Devon duluan ya. Oke, Devon, Koko lalu Devon. Divine. Yang benar adalah Ayub yang ke-8. Ya, pertanyaan ke-9 nih. Pertanyaan ke-9. Pertanyaan ke-9 adalah ini adalah benda nih, nama benda dalam Alkitab. Warnanya putih, rasanya seperti ketumbar, dan makanan ini turun dari surga untuk orang Israel yang berada di padang gurun. Mana? Iya, Siapa yang jawab tadi? Devon lalu Divine. Waduh, diborong semua Devon dan Divine ini. Jadi jawabannya rotinya adalah namanya mana. Iya. Sudah ya? Kak Siska ya? 10 ya. Iya, sudah ya? Sudah semua? Ini baru 9 kan? Lagi satu lagi tadi kayaknya belum. 2 nomor. Ada hafalan Oh iya. minggu Ayat. lalu. Oh iya tuh Kak Siska udah tanya. Ayat hafalan minggu lalu. Ayo, kemarin udah dikasih tahu. 4 ayat 6. Itu mah yang minggu ini. Minggu lalu, Devon. Ayo, dicatatnya minggu lalu. Ini yang mestinya ikut minggu lalu, mestinya bisa jawab nih. Gimana sih? Kok Buka dulu catatannya. lalu ya. Yang bawain Kak Siska tuh. Waduh, Kak Siska sedih deh. Ada yang nyatet nih Kak Siska. Nggak nyatet. Kak Siska, jawabannya apa Kak Sis? 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah. Mengucap syukurlah di dalam segala hal. 1 Tesalonika ternyata. Oke semuanya, terima kasih sudah mengikuti kuis. Minggu depan ada kuis Kahoot lagi ya. Seperti biasa, setiap akhir bulan selalu ada kuis Kahoot untuk melihat anak-anak sudah ikutin untuk ibadahnya, sudah tercatat atau tidak. Ya, minggu depan ada Kahoot, ada kuis. Mungkin pemenangnya tadi Kak Kesia, Cek Kesia, udah dicatat siapa aja nama-namanya, nanti diumumin ya. Oke. Di Grow ya. Iya. Oke, jangan lupa nanti dihubungi nama Cece Kesia, nanti dimintain alamatnya, semua ada yang tadi pokoknya dihitung nanti semuanya yang ikut kuis hari ini nanti jawabannya yang benar dikasih tahu di WA sama Cece Kesia ya. Oke, sebelum kita berpisah, yuk kita tutup di dalam doa. Cece Kesia mungkin bisa tutup dalam doa. Yuk, mari sama-sama kita berdoa ya. Yuk, semuanya siap. Yuk, kita mau berdoa dulu. Lipat tangannya, kita mau tutup mata kita. Sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu pada hari ini. Terima kasih buat anak-anak yang hadir pada hari ini. Kalau kami sudah mendengarkan firman Tuhan, dan kami tadi juga sudah mengikuti kuis IHK Grow, biarlah kiranya Tuhan memberkati ibadah hari ini, dan kami bisa melakukan firman-Mu Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati kalau minggu depan kami akan ada kuis IHK Grow lagi Tuhan, biarlah Tuhan memberkati kuis kami minggu depan juga, biar kami semuanya bisa mengikuti dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar kami akan berpisah. Tuhan memberikan kami kesehatan, Tuhan memberikan kami semua kepintaran, Tuhan memberikan kami berkat yang datangnya daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur sama-sama. Yang percaya katakan Amin. Amin. Oke, sebelum berpisah, nanti Cek Kesia bisa difoto. Ya boleh. Ya, nggak apa-apa ya. Yang tadi belum
belum jawab, belum menang, nggak apa-apa. Minggu depan masih ada kuis ya. Nanti Papi bagian lagi ada kuis-kuisnya. Jangan lupa belajar. Minggu depan Oke. kita pakai Kahoot ya. Ya. Yang belum download, boleh di-download dulu aplikasinya. Jadi kita main game sambil kuis nih. Oke, Cekesia, silakan di foto. Ayo. Memori saya habis. Memori Dede habis ya. Oke, foto. Semuanya fotonya. Yeay. Wah, Darren ada Mami Poko. 1, 2, 3. Oke. Oke deh. Wah, ada Gladys. Hai Gladys, Sasa. Ya, hilang lagi. Oke, semuanya. Tuhan berkati ya, Devon, Queen, thank you. Koko Divine, Dede Nicole, Koko Darren, Dede, Sheris, God bless. God bless Monique, semuanya. Steven, yo Monique, sama Maxon, bye-bye. Nael, Tasya, Tuhan berkati semuanya ya. Dadah, dadah, dadah. Minggu depan ibadah lagi ya. Dadah.